Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Pak Takim. Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan materi mengenai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Tetapi sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa menerima pembelajaran atau ilmu dengan baik dan tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Doa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan selesai. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga bagi yang belum klik subscribe, silakan klik ya, dan juga klik lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah kerja atau usaha. Energi juga diperlukan oleh makhluk hidup. Hidup di sini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memerlukan energi untuk melakukan sesuatu, bisa untuk bergerak, untuk berjalan, untuk hidup, dan sebagainya. Demikian pula dengan hewan dan tumbuhan. Hewan juga perlu energi untuk dia bisa berlari mencari mangsa, itu juga perlu energi. Sedangkan tumbuhan, bagaimana dia bergeraknya? Apakah ada yang tahu? Ya, tumbuhan bergerak ke atas, itu di pucuk-pucuk daunnya mendekati matahari atau cahaya matahari, sedangkan ke bawah yaitu akarnya untuk mencari air. Itu adalah pergerakan pada tumbuhan. Dan untuk bergerak dan mencari sumber makanan berupa air, maka tentu saja tumbuhan juga memerlukan energi. Selain tumbuhan atau makhluk hidup, energi juga diperlukan oleh benda mati seperti elektronik dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa misalkan lampu, maka dia memerlukan energi listrik untuk dapat menyala. Kipas angin juga memerlukan energi listrik supaya dia bisa bergerak, dan akhirnya kita menjadi sejuk karena adanya gerakan dari kipas angin tersebut. Artinya bukan hanya makhluk hidup saja yang memerlukan energi, tapi juga benda mati memerlukan energi untuk melakukan usaha dan tentu saja untuk kebutuhan manusia kembali. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kemudian adalah bentuk energi. Bentuk energi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bumi, energi kimia, energi nuklir, dan energi listrik. Yang pertama adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat
Dalam cahaya ada yang dikenal dengan nama gelombang cahaya. Gelombang cahaya adalah energi cahaya yang bergerak dalam bentuk gelombang. Energi cahaya bisa juga berasal dari benda-benda yang panas. Semakin panas suatu benda, maka semakin besar energi cahaya yang dihasilkan. Di mana cahaya matahari merupakan sumber energi cahaya yang terbesar di alam. Cahaya matahari bagi tumbuhan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Apakah kalian masih ada yang ingat apa itu fotosintesis? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau misalkan kalian lupa, bisa kembali pelajari di semester 1 tentang ini. Bagi manusia, juga bagi hewan, cahaya matahari merupakan sumber penerangan. Kita bisa dapat melihat dengan jelas itu karena adanya cahaya. Dan cahaya utama adalah cahaya matahari, terutama pada saat siang hari. Kita dapat melihat warna bunga, kita bisa melihat indahnya tanaman, kita bisa melihat indahnya pemandangan. Itu juga karena adanya cahaya. Selain itu, cahaya juga dapat digunakan sebagai pemandu alat transportasi. Apa saja sih sumber energi cahaya? Dari gambar ini kita bisa melihat indahnya bunga yang berwarna merah dan cerah dengan batang yang berwarna hijau, langit berwarna biru. Ini kira-kira sumber cahaya dari mana? Ya, betul sekali, sumber cahaya matahari. Selain matahari, sumber cahaya bisa juga berasal dari sebuah alat yang bernama senter. Senter biasa kita gunakan saat mati lampu, bisa juga saat ketika dokter memeriksa pasien, gitu ya, dia menggunakan senter. Nah, di sini contohnya seorang dokter hewan melihat sedang memeriksa hewan yang sedang sakit. Nah, untuk mengecek keadaan mulutnya, maka dia menggunakan senter supaya terlihat dengan jelas. Sumber cahaya berikutnya adalah lilin. Lilin yang dibakar tentu saja akhirnya dia memerlukan api. Nah, api inilah yang memberikan cahaya pada saat siang. Berikutnya ini yang tadi disampaikan bahwa cahaya ini berfungsi sebagai alat untuk memandu transportasi. Gambar apakah ini? Iya, ini adalah mercusuar. Fungsi dari mercusuar adalah menerangi lautan, khususnya dimanfaatkan oleh para pelaut untuk mengetahui di manakah adanya daratan. Jadi membantu pelaut untuk mengetahui di mana adanya daratan, dia menggunakan cahaya dari mercusuar tersebut. Termasuk juga gambar berikut ini. Apakah kalian pernah terbang dengan pesawat pada saat malam hari? Lalu kalian lihat ketika pesawat itu akan landing atau akan mendarat, maka di bagian daratan ada lampu yang berjejer dengan rapi, lurus di kanan dan kiri, sehingga dia membentuk seperti sebuah lorong. Nah, lampu ini biasanya dipasang di landasan pacu pesawat terbang pada bandara. Supaya apa? Supaya pilot ketika malam hari dia dapat melihat letak landasan untuk mereka mendarat. Andai kata tidak ada, tentu saja pilot akan bingung ya. Dia akan meraba-raba ini daratan atau lautan, karena posisinya adalah malam hari.
Berikutnya adalah energi panas. Energi panas adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Energi panas dan energi cahaya biasa dihasilkan secara bersamaan. Jadi ketika cahaya itu berpijar, maka biasanya akan terasa panas. Kita bisa merasakan saat siang hari ketika matahari berpijar dengan teriknya, maka kita juga akan merasakan panas secara bersama. Atau ketika kita melihat lampu menyala, ketika lampunya kita pegang, maka lampunya juga akan panas. Jadi panas dan cahaya biasanya akan dihasilkan secara bersamaan. Energi panas dapat bergerak atau merambat sangat cepat dari tempat yang hangat ke tempat yang lebih dingin, atau sebaliknya. Perambatan panas dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu dengan cara radiasi, dengan cara konduksi, dan konveksi. Perambatan energi panas dari matahari melintasi ruang angkasa dalam bentuk gelombang ini disebut dengan radiasi. Artinya perambatan panas dengan cara radiasi ini tidak melalui media. Nanti akan lebih detail di kelas 5 mengenai contoh-contoh. Kemudian perambatan energi panas dari satu molekul ke molekul lainnya di dalam satu benda, bisa itu benda padat atau benda cair, maka ini disebut dengan konduksi. Contohnya misalkan kita sedang membakar ujung sendok dibakar dengan ini, maka ujung yang satu lagi yang kita pegang itu akan terasa panas. Nah, itu adalah perambatan panas secara konduksi. Sedangkan perambatan energi panas sama halnya dengan cahaya, matahari juga merupakan sumber energi panas terbesar di alam. Manusia memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan sesuatu, bisa pakaian, gabah, ikan, air laut dalam pembuatan garam, dan lain sebagainya. Energi panas bisa dimanfaatkan untuk memasak, menghangatkan ruangan, dan juga pembuatan gajah, baik itu dari api maupun dari sinar matahari. Energi panas dari atau yang berasal dari alat elektronik digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia, misalkan kompor, tentu saja untuk memasak, dan lain sebagainya. Sumber-sumber energi panas antara lain apakah kalian tahu maksud dari gambar ini? Iya, jadi ketika siang hari kita bisa lihat di situ pinggir pantai, lautnya tampak biru, terang, terus kemudian ada bayangan pohon kelapa. Kita bisa bayangkan ini suasananya pasti panas. Kenapa? Karena adanya sinar matahari yang cukup terik. Nah, kita bisa membuat adem atau menjadi nyaman tentu saja ketika kita berteduh di bawah pohon ya. Jika kita tidak ada di bawah pohon dengan cuaca seperti ini, tentu saja kita akan merasa kepanasan. Kemudian kita lihat para pendaki atau orang yang sedang berkemah tersebut, ya, mereka menggunakan api untuk menghangatkan tubuh mereka pada malam hari, ya tentu saja. Artinya api panasnya dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadikan tubuhnya menjadi hangat.
Berikutnya, panas juga bisa didapatkan dari aliran listrik. Tentu saja ini dari benda-benda elektronik semisal setrika, kompor listrik, kemudian rice cooker dan lain sebagainya. Kemudian kompor ini tentu saja sebagai sumber panas. Kenapa? Karena dari kompor ini bisa menghasilkan api. Tentu saja tergantung bahan bakarnya ya, bisa dari listrik atau dari gas atau dari minyak tanah kalau masih ada dan lain sebagainya. Lalu panas juga bisa didapatkan dengan cara menggesekkan kedua benda. Bisa batu dengan batu atau kayu dengan kayu. Nah, cara ini bisa kita temukan pada zaman dahulu. Seperti ya pada gambar terlihat manusia tersebut atau orang tersebut sedang menggesekkan kayu dengan kayu sehingga menghasilkan percikan api dan akhirnya membuat sebuah api. Pada zaman modern bisa kita temukan pada korek api, baik itu korek api yang bentuknya kayu ya. Itu kalau kita perhatikan antara kotak korek kayu tersebut itu ada seperti coklat-coklat ya. Kalau kita gesekkan dengan korek apinya, pala korek apinya, maka dia akan mengeluarkan percikan api dan akhirnya menjadi api. Apinya itu gesekan dari kedua buah benda. Atau misalkan korek gas, kalian pernah bongkar tidak korek gas? Kalau kamu perhatikan, maka di bawah bagian besi yang berputar itu ada seperti batu. Nah, itu ketika kita putar besinya, maka dia akan beribunya mengenai batunya dan akhirnya membersihkan api. Apinya terkena gas yang ada di dalam korek sehingga menyala. Artinya di situ terjadi panas atau api itu menyala dari gesekan kedua benda. Atau bisa juga secara sederhana tapi tidak menghasilkan api ya. Kalian coba gesekan kedua tangan kalian. Makin lama dan makin cepat, maka tangan kalian akan semakin panas. Kemudian energi gerak. Energi gerak biasa disebut juga dengan energi kinetik. Energi gerak adalah bentuk energi yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Segala sesuatu yang bergerak pastinya memiliki energi gerak. Angin yang berhembus menggerakkan kincir angin atau perahu layar merupakan juga sebuah energi gerak. Air yang mengalir sehingga menggerakkan kincir air atau perahu juga merupakan energi gerak. Panah yang melesat dari busur merupakan juga energi gerak. Artinya dia bergerak dari panah menuju ke sasaran dengan adanya gaya yang dilepaskan oleh pemanah. Energi gerak juga dapat menghasilkan energi listrik. Hal ini terjadi ketika misalkan baik itu dari yang berasal dari angin atau berasal dari air, ketika dia masuk atau bergerak ke sebuah kincir, baik itu kincir air atau kincir angin, maka akan menggerakkan sebuah turbin. Turbin ingin bergerak, berputar sehingga generator juga bergerak. Generator lalu bekerja dengan maksimal dan akhirnya generatornya akan menghasilkan listrik. Nah, listrik ini yang nanti akan disalurkan kepada konsumen. Ketika manusia berjalan juga merupakan energi gerak, artinya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Termasuk juga hewan.
Ketika hewan berjalan, itu juga merupakan sebuah energi gerak. Ketika tumbuhan akarnya mencari sumber makanan berupa air di dalam tanah, itu juga merupakan energi gerak bagi tanaman. Alat elektronik yang berputar karena adanya listrik, bisa seperti kipas angin, blender, dan lain sebagainya, itu juga merupakan sebuah bentuk dari energi gerak. Sumber energi gerak. Coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira sumbernya berasal dari mana menurut kalian? Ya betul, ini berasal dari angin. Kenapa? Karena kapal layar ini, dan kalian bisa lihat layar yang berkembang, ya. Lalu dia tertiup oleh angin sehingga kapalnya bisa bergerak. Berikutnya adalah gambar ini. Ini kira-kira apa ya? Ya, ini adalah kincir-kincir raksasa yang dibuat untuk menghasilkan energi listrik, di mana energi listrik ini dihasilkan yang bersumber dari angin. Ya, jadi dari angin lah akhirnya berhembus memutar kincir angin, dan kincir angin berputar menggerakkan turbin, turbin berputar menggerakkan generator, dan akhirnya generator menghasilkan listrik. Maka di sini sumber energinya adalah angin. Berikutnya energi geraknya, sumbernya adalah apa? Ya sama seperti sebelumnya ya, cuma beda bentuk saja. Ini juga merupakan sebuah kincir angin dengan bentuk yang berbeda, tapi sumber energinya tetap angin. Ada yang tahu orang-orang ini sedang apa? Ya, mereka sedang melakukan sebuah olahraga, ya, dikenal dengan nama rafting atau alam jeram ya. Nah, olahraga ini membutuhkan energi gerak dari air sebagai sumber energinya, supaya perahu yang dinaiki oleh mereka itu bisa bergerak atau berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Berikutnya adalah gambar sebuah waduk, di mana sumber energi geraknya adalah air. Air yang masuk ke dalam bendungan akan memutar turbin, lalu turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Air yang mengalir itu dari mana asalnya? Tentu saja dari sungai, aliran sungai atau laut yang dibendung, sehingga airnya bisa masuk ke dalam waduk atau bendungan tersebut. Kemudian gambar berikutnya adalah sebuah kipas angin. Kira-kira ada yang tahu tidak apa sumber energinya? Ya, betul. Sumber energinya adalah listrik. Kipas angin bergerak membuat kita menjadi adem ya. Ketika panas misalkan, itu bisa berputar karena adanya listrik. Berikutnya motor. Motor ini bukan berbahan bakar minyak, tapi menggunakan listrik, sehingga dia bisa digunakan dikendarai dan akhirnya berjalan. Berikutnya adalah pengendara motor berikut. Pasti yang kalian suka nonton MotoGP tahu ya siapa dia, siapa yo. Tulis di kolom komentar ya. Nah, motor yang sedang dikendarai oleh salah satu pembalap ini bisa bergerak karena adanya
sumber energinya berupa energi kimia. Dari mana asalnya? Yaitu dari bahan bakar minyak. Kemudian cabang olahraga berikut ini adalah cabang olahraga atletik. Ada yang tahu siapakah orang nomor 2 dari sebelah kanan? Ya, silakan coba tulis di kolom komentar ya. Beliau adalah salah satu atlet nasional Indonesia dalam cabang olahraga atletik. Nah, atlet tersebut membutuhkan energi. Sumber energinya adalah makanan. Ketika makanan dicerna, maka itu berubah menjadi energi kimia. Energi bunyi. Energi bunyi adalah bentuk energi yang dapat kita dengarkan. Energi bunyi dapat merambat melalui zat perantara, baik melalui zat cair, melalui zat gas, ataupun melalui zat padat. Pada umumnya, suatu benda yang memiliki energi gerak juga menghasilkan energi bunyi. Misal, mesin kendaraan bermotor, mesinnya bergerak maka kita mendengarkan bunyi mesin. Atau nyamuk yang sering kita dengarkan. Ketika kepakan sayapnya, artinya kepakan sayapnya itu bergerak dengan saking cepatnya sehingga kita bisa mendengar bunyi seperti suara ini, gitu ya. Maka itu juga ketika dia bergerak bisa juga menghasilkan bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Energi bunyi antara lain dimanfaatkan untuk hiburan, komunikasi, dan memberikan peringatan bagi manusia. Alat musik merupakan salah satu contoh dari sumber bunyi. Sumber energi bunyi. Ada yang tahu ini siapa? Ya, ini salah satu penyanyi legendaris ya, yaitu Michael Jackson. Kira-kira sumber energi bunyinya berasal dari mana? Ada yang tahu? Iya betul, dari pita suara. Maka ketika kita berbicara, ketika kita menyanyi, maka di dalam tenggorokan kita terdapat sebuah alat yang bernama pita suara dan itu bergetar dan akhirnya menghasilkan suara. Berikutnya adalah mobil ambulan. Mobil ambulan biasanya yang bersuara adalah sirenenya. Selain mobil ambulan, bisa juga mobil polisi atau juga mobil pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Artinya sirena juga sebagai sumber dari bunyi. Sumber bunyi berikutnya adalah lonceng. Kalau di sini yang katakin berikan gambarnya adalah lonceng angin. Anda tahu nama lain dari lonceng angin? Coba tulis di kolom komentar apa sih nama lain dari lonceng angin di tempat kalian. Sumber energi bunyi berikutnya adalah alat musik. Alat musik ada beberapa cara memainkannya, yaitu dengan cara diketuk, dipukul, digoyang, ditiup,
digesek, dan ditekan. Berikut adalah alat musik yang dimainkan dengan cara diketik, yaitu gitar, harpa, bass, ukulele, sitar, banjo, cacapi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dipukul antara lain gendang, pipa, kolintang, calung, drum, gong, gelanggang, dan lain sebagainya. Kemudian yang digoyang angklung, tamborin, marakas, dan lain sebagainya. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup antara lain seruling, recorder, flute, saxophone, harmonika. Apakah kalian tahu bedanya seruling dengan recorder? Ya, silahkan coba tulis di kolom komentar ya. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek antara lain biola, cello, rebat, dan lain sebagainya. Dan alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan antara lain piano, organ, keyboard, pianika, dan akordeon. Baik semuanya, terima kasih sudah menonton dan memperhatikan materi ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang kita dapatkan melalui video ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih semuanya. Ketemu lagi di video-video Patakin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.